Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 631 sampai bab 640. Sementara para Long yang lain juga marah pada provokasi Yul. Mereka tahu lebih baik untuk tidak mengatakan apapun dalam situasi mereka saat ini. Tidak perlu untuk itu, Tuan Lile. Tolong tahan orang-orangmu, kata salah satu senior keluarga Long. Zack tersenyum sebelum menambahkan. Ya, Yul. Berhenti bersikap kasar. Yul hanya diam begitu dia disuruh melakukannya. Sementara itu, Geralt berdiri di sudut lapangan golf besar di belakang hotelnya. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Apakah helikopter sedang dalam perjalanan? Tanya Geralt melalui teleponnya. Kami akan segera tiba, jawab Drake dan Tyson secara bersamaan. Geralt sebenarnya tidak ingin naik helikopter hari ini. Tapi Zack bersikeras agar dia melakukannya. Dia harus tampil kuat untuk menghalangi Longs. Oleh karena itu, dia harus berprofil tinggi. Karena dia akan menghadapi keluarga Long. Geralt hanya setuju. Dia tidak peduli lagi tentang mempertahankan profil rendah. Sambil menunggu tumpangannya, Geralt melihat ke sekeliling lapangan golf. Beberapa kelompok orang tersebar di seluruh lapangan, menikmati permainan golf masing-masing. Permintaan maaf kami yang tulus, Tuan yang baik. Tetapi kami harus segera membersihkan lapangan golf. Bisakah Anda pergi untuk sementara waktu? Kami benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Inilah yang ingin disampaikan oleh beberapa karyawan kepada mereka yang saat ini bermain di lapangan. Meninggalkan. Kami baru saja mulai. Betul sekali. Anda tidak dapat mengharapkan kami untuk baik-baik saja dengan itu. Saya masih dengan klien saya. Beri saya nomor kontak manajer Anda. Saya ingin berbicara dengan manajer Anda. Ya, kami telah membayar begitu banyak untuk masuk ke klub dan kami bahkan tidak punya hak untuk tinggal. Aku pasti tidak akan pergi. Pelanggan sangat marah. Akhirnya kita bisa bermain dengan mes. Karen. Tahu. Dan sekarang Anda membuat kami pergi. Itu tidak masuk akal, kata salah satu gadis dengan agak enggan. Chess. Seri. Bagaimana menurut kalian berdua? Ya, kita belum selesai bermain. Karena yang lain juga belum pergi. Kita harus melanjutkan juga, jawab Chess. Kelompok khusus ini terdiri dari 4 orang. Dengan 3 perempuan dan 1 laki-laki. Tetap saja. Suamimu sangat baik, Nona Karen. Saya tidak akan pernah bermimpi datang ke lapangan golf yang luar biasa jika dia tidak membawa kita ke sini. Kata gadis lain. Haha. Yah, suamiku harus menemani klien penting di sini hari ini. Karena mereka akan bermain golf dan kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berpikir akan menyenangkan bagi kita semua untuk datang ke sini bersama-sama. Meskipun kalian semua hanya muridku di sekolah menengah pertama. Kami telah berhubungan selama bertahun-tahun sehingga aku sekarang memperlakukan kalian semua seperti saudara kandungku sendiri. Jawab Karin. Melihat bahwa mereka tidak dapat membuat pelanggan pergi. Para karyawan pergi begitu saja. Tugas mereka bukan memaksa orang untuk pergi. Mereka hanya perlu mengurangi jumlah orang di lapangan golf dengan memberitahu mereka bahwa mereka akan segera membersihkan lapangan. Jika mereka benar-benar akan membersihkan seluruh lapangan golf, tugas itu tidak akan diserahkan kepada karyawan biasa. Akhirnya pergi. Apa gangguan? Either Anda berdua akan segera menikah, kan? Kejar. Shirley, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengambil foto pernikahan Anda di sini. Lapangannya sangat indah bahkan saya merasa lebih baik hanya dengan melihat pemandangan ini. Kata salah satu gadis dengan penuh semangat saat dia mengeluarkan ponselnya dan memotret daerah sekitarnya. Saya akan mengambil lebih banyak gambar pemandangan. Seperti di sini, dan di sini, dan di sana juga, kata gadis itu dengan setiap foto yang dia ambil. Wow, kata gadis itu tiba-tiba membeku di tempatnya. Dia menyipitkan mata ke salah satu foto yang baru saja dia ambil. Ada apa? Lucille, tanya Karen. Seri.
dan Chess saat mereka berbalik untuk melihatnya. Dengan ekspresi terkejut, Lucille kemudian menunjuk ke suatu arah sebelum berkata, "Mes, Karen, kalian semua, lihat, orang yang berdiri di kejauhan itu. Bukankah dia mirip dengan Geralt?" "Apa, Geralt?" Terkejut. Semua orang kemudian berbalik untuk melihat kemana Lucille menunjuk. Itu benar, orang yang berdiri di sudut lapangan golf dengan tangan di sakunya. Memang, Geralt. Apakah itu benar-benar dia? Apa yang dia lakukan di sini? Tanya Lucille penasaran. Siapa tahu, saya mendengar bahwa dia mengenal cukup banyak orang. Jika saya harus menebak, dia mungkin ada di sini, untuk mengambil bola golf untuk mereka. Haha, kata Karin. Itu memang terdengar logis. Saya ingat dia mengatakan bahwa dia melakukan bisnisnya sendiri ketika kami terakhir bertemu di pertemuan kelas kami. Konyol, cibir Lucille. Ketika Geralt masih duduk di bangku SMP, 3 orang dalam kelompok itu adalah teman sekelasnya dan yang keempat adalah salah seorang gurunya. Mereka bertemu dengannya terakhir kali Geralt kembali ke rumah lamanya untuk merayakan ulang tahunnya. Hari mereka bertemu secara kebetulan juga adalah hari ulang tahun Chess, dan hari di mana Geralt mengetahui bahwa gadis yang disukainya di SMA seri sekarang bersama Chess. Geralt telah meninggalkan pertemuan lebih awal karena tidak ada banyak topik umum untuk dibicarakan. Terlebih lagi, Geralt juga bergegas merayakan ulang tahunnya sendiri. Setelah dia pergi, Chess dan yang lainnya berencana mengunjungi Sunny Springs. Namun, setelah makan malam dan tiba di sana, mereka menemukan bahwa tidak banyak yang bisa dilihat lagi. Saat itulah Karen menyuruh mereka menunggu hari di mana suaminya harus menemani kliennya lagi. Dia akan bisa membawa mereka ke lapangan golf bintang 5 saat itu. Semua itu mengarah pada peristiwa saat ini. Jadi, Mes, Karen, apakah menurutmu kita harus menyapanya? Tanya Lucille. Kenapa tidak? Lihat di sana teman-teman. Dia benar-benar memilih bola golf untuk orang lain. Kata Karen sambil menunjuk dan tertawa. Hei kau, bisakah Anda membawa bola golf itu kepada kami? Tepat ketika Geralt menutup telepon, sebuah bola menggelinding ke kakinya. Rupanya seorang gadis yang sedang berlatih mengayunkan tongkat golfnya secara tidak sengaja mengayunkannya ke sana. Seorang pria kemudian menunjuk ke arah Geralt. Dia jelas ingin Geralt membawa bola kepadanya. Jadi Geralt hanya mengikuti perintahnya. Persetan, pekerja macam apa itu? Kata pria yang sama sambil memutar matanya ke arah Geralt. Oh sayang, jangan marah. Kamu akan membuatnya takut. Kamu harus terus-menerus memanfaatkan orang-orang seperti dia. Jika dia tidak cukup disiplin, dia akan mengendur setiap hari. Geralt hanya tersenyum pahit ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak benar-benar ingin memulai pertengkaran dengan mereka. Saat dia berjalan kembali ke tempat awalnya untuk menikmati keheningan sejenak, Lucille dan yang lainnya mendatanginya. Haha, kebetulan sekali. Geralt, mereka semua menonton ketika Geralt dimarahi setelah mengambil bola golf. Mereka awalnya berpikir bahwa Geralt baik-baik saja dengan bisnisnya. Tetapi begitu mereka melihat adegan itu, mereka semua menjadi sama-sama bersemangat. Oh, ini kalian, kata Geralt, sedikit terkejut. Bukan hanya teman SMA-nya di sini, tapi juga Seri, gadis yang dulu dia sukai. Apakah Anda takut kami melihat apa yang Anda lakukan? Saya pikir Anda melakukan bisnis Anda sendiri. Apakah ini bisnis yang Anda bicarakan? Mengambil bola golf untuk orang-orang, kata Karen sambil terus mengejeknya. Seri di sisi lain, hanya menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Orang tanpa masa depan pasti tidak akan banyak berubah. Ah, Karin, di sini Anda semua. Aku sudah mencari kalian semua, kata seorang pria muda yang mengenakan jas saat dia berjalan ke arah kelompok itu. Ada apa? Suami, yah, kita kekurangan pemetik bola di pihak kita. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan satu dari meja depan? Jawab pria itu. Haha, ada satu di sini sekarang. Orang ini dulunya adalah murid saya dan sekarang dia mengambil bola golf untuk mencari nafkah. Bawa saja dia. Baiklah kalau begitu. Ikut aku, kata pria itu sambil mengangguk ke arah Geralt. Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, maaf, saya tidak punya waktu. Dia tidak bisa berkata-kata. Setelah mengakhiri kalimatnya, Geralt hanya berdiri di samping dengan senyum pahit di wajahnya. Sementara beberapa kesalahpahaman sedang terjadi.
Dia tidak merasa perlu menjelaskan semuanya kepada mereka. Apa masalahnya? Tanya suami Karen. Jelas kesal. Oh, jangan pedulikan dia. Dia hanya menjadi brengsek lagi. Jawab Karen. Sama kesalnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Hot the asteriskment. Itu banyak sekali helikopter. Hah, di mana? Suci. Setidaknya ada 36 dari mereka di atas sana dan mereka semua membentuk formasi. Semua orang di sana tercengang. Meskipun tempat ini sebagian besar disediakan untuk orang kaya, mereka yang hadir di sana hari ini umumnya lebih muda, yang menjelaskan keterkejutan mereka. Bahkan perhatian Karen dan yang lainnya tertuju pada helikopter. Bukankah helikopter itu digunakan oleh militer, Hubi? Tanya Karen. Suaranya jelas menunjukkan keterkejutannya. Murid-muridnya yang lain terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Tentu saja tidak. Meskipun mereka adalah helikopter kelas militer, warga juga dapat menggunakannya. Tetap saja. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa membawa begitu banyak helikopter ke Weston. Meskipun suami Karen berpengetahuan luas, bahkan dia terkejut. Aku benar-benar ingin tahu untuk siapa helikopter itu. Jenis formasi yang mereka buat hanya bisa disediakan untuk yang paling kaya dari yang kaya. Kata Lucille sambil melompat-lompat dengan semangat. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto mereka. Sungguh hari yang menyenangkan. Sayang. Lihat, helikopter akan mendarat di lapangan golf, kata wanita yang salah mengarahkan ayunannya tadi. Tidak heran para pekerja menyuruh kami pergi lebih awal. Seseorang yang kuat pasti ada di sini hari ini. Saya senang kami tidak pergi. Aku harus mengenal orang ini. Jawab suaminya. Kaget. Meskipun mereka memang kaya, mereka tidak sekaya itu. Bagaimana mungkin seseorang memiliki uang sebanyak itu? Selamat siang, Pak. Mungkin Anda tahu siapa yang ada di sini hari ini? Tanya suami Karen sambil berjalan ke arah pasangan itu. Dia telah mendengar mereka mendiskusikan helikopter juga. Dia bisa tahu bahwa mereka kaya hanya dari cara mereka berpakaian, yang mengarah pada asumsinya bahwa mereka mungkin akan tahu lebih banyak tentang situasinya. Karen dan yang lainnya hanya mengikuti di belakangnya. Aku benar-benar tidak tahu, jawab pria itu sambil tersenyum. Suami Karen kemudian mulai mengobrol ringan dengan pria itu tentang orang-orang kaya yang tinggal di Weston. Chase dan yang lainnya hanya bisa memandang mereka dengan kagum. Ini adalah percakapan antara orang-orang sukses. Mereka bisa membuat percakapan dari hal-hal yang paling sederhana. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari memiliki koneksi. Lagi pula, Chase tidak akan bisa berada di tempat kelas atas seperti itu jika dia tidak dekat dengan Mes. Karen, bahkan Lucille bangga berada di sana. Akhirnya, helikopter berhasil mendapatkan formasi dan mereka semua mendarat di lapangan golf. Semua orang di lapangan golf dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan mereka yang tinggal di dalam hotel keluar untuk menonton. Lihat di sana, beberapa orang keluar dari helikopter. Itu Drake dan Tyson. Keduanya memimpin barisan pengawal keluar dari salah satu helikopter. Ya Tuhan, mereka semua sangat keren dan tampan. Teriak Lucille dengan penuh semangat. Bahkan Sherry pingsan saat melihat pengawal. Namun Drake dan Tyson mengabaikan mereka. Setelah mengenakan kacamata hitam, mereka berjalan menuju geral. Apa? Karen dan yang lainnya benar-benar bingung. Bapak, Crawford, teriak Drake, Tyson, dan semua pengawal lainnya serempak. Senang melihat kalian semua ada di sini. Jawab geral sambil mengangguk. Tuan Crawford. Karen dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar nama itu diteriakkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka memanggil geral sebagai Mer? Crawford, apakah helikopter itu benar-benar di sini untuk menjemput geral? Semua dari mereka memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Dan ini terutama untuk gadis-gadis dalam kelompok. Rasa sakit yang mereka rasakan sangat menyiksa. Bagaimanapun, mereka bertiga terus-menerus memandang rendah geral. Mereka hanya tidak percaya bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Tidak mungkin. Bagaimana semua ini mungkin? Kata Lucille. Geral bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Dia sudah bersiap untuk pergi. Geral, teriak Lucille. Keputusasaan dalam suaranya. Iya, jawab Geral sambil berbalik menghadapnya. Kamu, helikopter ini, mereka datang untuk menjemputmu. Tanya Lucille dengan nada gugup. Ya, kata Geral sambil mengangguk kecil. Dia kemudian melirik Sherry dan Karen tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Sambil menyelipkan tangannya ke saku, dia akhirnya berjalan menuju helikopter, disambut oleh barisan pengawal. Adapun pasangan muda dari sebelumnya, keduanya sama-sama terkejut dan takut. Mereka telah memerintahkan bos besar untuk mengambilkan bola golf untuk mereka. Namun, Geralt terlalu malas untuk peduli dengan reaksi mereka lagi. Dia tidak lagi bermasalah seperti dulu ketika dia harus memamerkan kekayaannya. Saat Seri dan Karen terus menatap bingung, helikopter segera lepas landas lagi. Kembali ke pesta ulang tahun Yunus. Yunus masih sangat kesal setelah mendengar semua yang dikatakan Yul dan Aiden. Menambah apa yang dikatakan Harry sebelumnya, Yunus bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena sementara orang-orang Geralt tampak siap membuat masalah, Geralt sendiri belum tiba. Saya pikir Crawford pasti datang untuk merebut pengantin wanita. Dia pasti akan datang untuk mes. Dia, betul sekali. Dia sangat cantik. Plus, keluarga Crawford dan Long sudah lama saling membenci. Tidak heran Tuan Crawford sangat marah. Pada saat itu, hampir semua orang di sana sedang bergosip. Apa yang harus kita lakukan, Yunus? Pertanyaan itu datang dari Melissa yang baru saja mendekatinya. Lagi pula, Yunus bukan satu-satunya yang membelakangi Geralt. Melissa juga melakukannya. Dia semakin khawatir setelah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Geralt biasa memperlakukannya dengan baik. Dia bahkan pergi ke acara yang dia selenggarakan hanya untuk menyelamatkan wajahnya. Sementara dia merasa bersalah tentang hal itu, dia tetap memilih untuk membantu Yunus pada akhirnya karena Geralt tidak memiliki latar belakang seperti keluarga Long. Situasi di sana sangat canggung sekarang. Tidak ada yang berani berbicara sampai salah satu senior keluarga Long, Jerry Land, angkat bicara. Semua orang, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Long. Sungguh pemandangan yang indah, melihat kalian semua di sini hari ini. Bahkan Merlile di sini untuk merayakan kesempatan yang indah ini bersama kami. Oleh karena itu, dengan senang hati saya umumkan bahwa kami secara resmi membeli Wayfair Mountain Entertainment sebagai proyek investasi utama kami. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda semua rencana bisnis kami berikut untuk Mayberry. Kata Jerry sambil menatap Zack. Apa? Semua orang di sana mulai menyadari bahwa keluarga Long serius untuk membalas dendam setelah dipaksa oleh Jessica untuk meninggalkan Mayberry di masa lalu. Mereka juga sadar bahwa Jerry hanya berbicara karena keluarga Long memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada mereka semua. Tapi apa mungkin? Melihat semua orang penasaran, Jerry langsung bertepuk tangan. Sesaat kemudian, dengung helikopter terdengar dari pegunungan. Tidak lama kemudian orang banyak dapat melihat 6 helikopter melayang di atas Wayfair Mountain Entertainment. Gulungan satin merah tergantung di bawah setiap helikopter dan setiap gulungan berisi satu kata. Ketika diurutkan, mereka akan membentuk nama proyek keluarga panjang. Gulungan satin juga membuatnya tampak seolah-olah 6 naga merah terbang di langit. Suci, itu adalah pasukan helikopter Master Long, armada naga terbang. Dia jarang menggunakan salah satu dari mereka dan hanya mengeluarkan keenamnya pada acara-acara besar. Setiap helikopter sangat berharga. Keluarga panjang memiliki kekuatan yang begitu besar. Wow, sementara Melissa takut pada awalnya. Dia terkejut karena ketakutannya ketika dia melihat helikopter terbang di langit. Melihat ekspresi semua orang, keluarga Long tampaknya akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Hal itu membuat Jerry tersenyum senang. Namun, banyak kekecewaan semua orang. Sebelum helikopter dapat dengan benar menampilkan kata-kata pada gulungan satin merah, semuanya langsung mendarat. Hah, apa yang terjadi? Tanya seseorang. Kaget, persetan, cepat, pergi periksa apa yang salah. Teriak orang lain dari samping. Pada saat itulah pemandangan yang mengejutkan bisa dilihat dari jauh. Setitik hitam tampaknya telah terbentuk di langit. Dan perlahan-lahan semakin besar saat dengan cepat mendekati hiburan Gunung Wayfair. Bintik yang dimaksud sebenarnya adalah 36 helikopter Geralt. Sementara tidak ada helikopter yang tampak semegah yang dimiliki oleh keluarga Long. Pada akhirnya, 36 helikopter masih jauh lebih megah daripada hanya 6. Apa yang sebenarnya terjadi? Helikopter siapa itu? Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka berdiri. Tak heran jika ke-6 helikopter tersebut langsung mendarat. Saat Jerry menoleh untuk melihat Yunus, benar-benar bingung.
dia bisa melihat bahwa wajah Yunus sendiri sudah memutih seperti sprei. Hal yang sama berlaku untuk Safia. Apa-apaan, kata Safia sambil juga bangkit dari tempat duduknya. Dian Ken. Keluarga Long kaya dan berkuasa. Itulah sebabnya mereka mampu membeli 6 helikopter mewah itu sejak awal. Helikopter yang mereka miliki bukanlah helikopter biasa. Mereka tidak bisa begitu saja dibeli dari pasar. Bahkan tidak semua orang dari keluarga bisa duduk di dalamnya. Tapi Safia cukup beruntung pernah menaiki salah satu dari mereka sekali. Terlepas dari semua itu, mereka masih kalah jumlah. Siapa yang menyangka bahwa ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari mereka? Siapa ini? Semua orang masih terperangah dengan pemandangan itu. Semuanya kecuali Gia. Dia tahu pasti bahwa Geral yang mengatur seluruh adegan. Salah satu helikopter turun perlahan, sebelum akhirnya mendarat tepat di luar pintu masuk aula. Begitu helikopter itu berada di tanah, Geral keluar perlahan-lahan. Bersama dengannya adalah Drake, Tyson, dan Harry. Bapak, Crawford, ya Tuhan. Ini benar-benar dia. Teriak beberapa orang dengan semangat. Geral hanya tersenyum tipis. Sementara pengawal keluarga Long masih berusaha menghentikan orang-orang Geral sebelum ini. Saat mereka melihatnya, para pengawal segera minggir. Bapak, Crawford, Tuan Crawford. Di sisi lain, beberapa pengusaha kaya di sana sudah meneriakkan namanya. Gia sendiri memanggil namanya dengan nada lembut. Geral. Geral cukup terkejut saat melihatnya. Karena dia hanya ada di sana untuk membuat masalah bagi Yunus. Dia tidak benar-benar berharap untuk melihat Gia di sana. Kata Geral sambil menganggukkan kepalanya sedikit sebelum berjalan ke arahnya. Seluruh aula menjadi sunyi. Hari ini adalah hari di mana keluarga Crawford menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan mereka memang sangat kuat. Izinkan saya untuk mengatakan beberapa patah kata. Yunus. Kata Geral. Sementara Yunus seharusnya menjadi sorotan hari itu. Geral hanya menepuk pundaknya sebelum memberi isyarat agar dia minggir. Yunus hanya bisa melotot marah padanya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ketegasan yang harus Geral katakan padanya untuk menyingkir. Sangat jelas bahwa Geral mempermalukannya. Namun, Jerry hanya meraih lengan Yunus dan menariknya ke samping. Jelas, setidaknya untuk saat ini, bahwa keluarga Long tidak akan bisa memenangkan pertarungan melawan Geral dan orang-orangnya. Geral kemudian berbalik untuk melihat Melissa yang wajahnya pucat pasi. Dia tersenyum padanya sebelum berkata, semuanya. Ini ulang tahun Yunus hari ini dan maksudku tidak ada salahnya. Saya hanya datang untuk memberinya beberapa hadiah. Tentu saja, hadiahnya juga untuk keluarga Owen yang salah paham denganku. Menyajikan. Semua orang sangat penasaran. Keluarga Owen sendiri termasuk Rosalie duduk tepat di sampingnya. Sementara keluarga Owen tidak mengatakan apa-apa sejak awal. Rosalie memelototi Geral dengan mata penuh permusuhan sejak dia muncul. Jika keluarga Crawford ingin membuat masalah sekarang, keluarga Owen tidak bisa berbuat banyak. Saya yakin beberapa dari Anda mungkin sudah mendengar tentang kesalahpahaman antara saya dan keluarga Owen. Dan saya yakin semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya persembahkan kepada Anda kebenaran, kata Geral sambil tertawa. Saat dia mengatakan itu, anak buah Geral menganggap itu sebagai isyarat mereka untuk mulai memutar video. Itu diproyeksikan di layar lebar yang terletak di depan venue. Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil terparkir di sebuah jembatan. Saat itu malam hari dan Yunus Long dan Melissa Wyham hadir. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil melaju ke arah mereka dan keluarlah Direktur Maybury News. Lisa. Aku akan menyerahkan masalah tentang Rosalie padamu. Tugasmu hanyalah menyatukan dia dan Geral di sebuah ruangan. Adapun Anda, Tuan Leach, tugas Anda adalah mengekspos mereka saat mereka bersama. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Saya akan mengurusnya. Saya jamin tidak mungkin Geral bisa membersihkan namanya dari ini. Tidak masalah, Tuan Long. Ketika mereka mulai membicarakan hal-hal lain dalam video, Rosalie dan Owens lainnya sudah berdiri dengan marah. Rosalie bahkan memelototi Lisa. Matanya terbakar kebencian. Sementara wajah Lisa merah seperti tomat. Wajah Yunus pucat pasi. Pertemuan itu seharusnya dirahasiakan. Bagaimana mungkin Geral bisa menangkap cuplikan adegan itu sebelumnya?
Itu tidak mungkin. Yunus kemudian mengamati kerumunan sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada Mer. Lich, dia berdiri di antara sekelompok orang yang datang bersama Geralt. Bagaimana Anda bisa? Tuan Lich, bagaimana aku bisa apa? Anda binatang. Tidak. Kamu lebih buruk dari binatang. Anda tahu. Sejak saya bertemu dengan Anda, saya tahu bahwa Anda bukan orang baik. Ejek Mer Lich sebagai tanggapan. Mer Lich adalah orang yang licik yang sering bekerja dengan dua senar di busurnya. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa dia berhasil bekerja dengan seseorang seperti Yunus Long. Jerry Lan, Yunus Long, dan Melissa Weyam. Kalian bertiga hampir mencoreng nama keluarga Owen dengan tindakan memalukan ini. Keluarga kami tidak akan pernah membiarkan Anda lolos begitu saja. Kami mohon maaf dengan tulus atas kesalahpahaman kami dengan Anda, Tuan Crawford. Sekarang, jika Anda permisi, kami akan segera pergi. Satu demi satu, anggota keluarga Owen termasuk Rosalie berdiri dan pergi dengan marah. Oleh Tuhan, Yunus Long benar-benar brengsek. Beberapa selebriti dan pengusaha juga sudah menggosipkannya. Kamu bajingan. Beraninya kau. Raung Yunus saat dia berlari ke arah Geralt. Marah. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyentuh Geralt, dia disambut oleh tendangan yang kuat. Itu sangat kuat sehingga Yunus bisa merasakan darah di mulutnya. Melihat ke atas, Yunus menyadari bahwa siluet yang dilihatnya sebelum ditendang ternyata adalah Drake. Omong-omong, aku juga punya hadiah lain untuk kalian para pebisnis, kata Geralt sambil tersenyum. Begitu mereka mendengarnya mengatakan itu, mata semua orang terpaku pada layar. Semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Segmen berikutnya tampaknya telah difilmkan secara diam-diam melalui jendela di malam hari. Isi video itu sangat tidak pantas. Untuk sedikitnya, salah satu peserta yang lebih kaya sangat marah saat video diputar. Dia berbalik untuk melihat nyonya muda yang cantik yang telah berdiri di sampingnya sebelum menamparkan pipinya. Tidak tahu malu, teriak orang yang sama. Isi video tidak terlalu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Intinya, hari ini, semua hadirin diperlihatkan setiap hal kecil kotor yang pernah dilakukan Yunus sebelumnya. Bahkan Jerry dan kepala keluarga Long lainnya merasa jijik dengan apa yang mereka lihat. Wajah mereka merah membara. Hari ini, nama keluarga mereka benar-benar ternoda. Banyak orang telah kehilangan rasa hormat mereka terhadap keluarga Long. Dan itu semua karena Yunus Long. Bahkan jika aku mati hari ini, aku menuntut penjelasan menyeluruh dari keluarga Panjang. Teriak salah satu pengusaha dengan marah. Jijik dan kebencian bisa dilihat di mata semua peserta kaya lainnya. Paman Len, Anda harus membantu saya. Saya sedang diatur di sini. Ini semua pengaturan yang rumit. Teriak Yunus ketakutan. Dan di sini saya pikir Anda adalah yang paling pintar di antara tiga bersaudara. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda akan menjadi yang paling mengecewakan. Aku segera melaporkan masalah ini ke kakek. Yunus, kata Jerry saat sudut bibirnya berkedut. Baiklah. Tenangkan orang. Omong-omong, ada video lain yang ingin saya tunjukkan secara khusus kepada keluarga Panjang. Videonya cukup baru jadi aku yakin kakekmu akan lebih bahagia ketika dia melihat ini. Kata Harry. Saat kalimatnya berakhir, video berikutnya mulai diputar. Kakek. Aku kasar. Kakek. Aku kasar. Dalam video tersebut, Yunus terlihat berteriak memanggil kakeknya 3 kali berturut-turut sambil berlutut. Jerry tampak seperti dia siap meledak dalam kemarahan. Dia kemudian menunjuk ke arah Yunus. Jarinya gemetar karena marah. Kamu. Safia tidak menyangka semuanya akan berjalan seperti ini. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperluas lingkaran sosialnya dengan para hadirin. Jika Geralt tidak menghadiri acara tersebut, rencananya akan berjalan lancar. Tidak ada yang pernah menduga bahwa peristiwa itu akan berakhir dalam situasi tegang seperti itu. Kamu benar-benar memalukan bagi keluarga Panjang. Yunus Long. Aku tidak percaya kamu akan melakukan hal seperti itu, kata Safia dengan jijik sambil meludahinya. Tanggapannya adalah tamparan langsung ke wajah dari Yunus. Mata Yunus memerah saat Safia, yang kewalahan oleh kekuatan tamparannya, jatuh di atas salah satu meja. Kamu becek betej. Tutup mulutmu. Yang Anda lakukan hanyalah mengoceh terus-menerus. Aku muak dengan semua itu. Kamu pikir kamu siapa untuk menceramahiku seperti itu?
Saya hanya mengatakan ini sekali. Anda adalah saudara ipar saya hanya karena saya mengakui Anda sebagai bagian dari keluarga kami. Jika saya tidak membawa Anda masuk, Anda hanya akan menjadi jalang liar lain yang mencoba mencakar masuk. Kamu berani memukulku, kata Safia sambil memegangi pipinya yang memar tidak percaya. Sudut bibir Safia sudah mulai berdarah juga. Jerry bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun setelah menyaksikan ini. Keluarga Long sangat besar, menjadi keluarga dengan 3 cucu untuk menjadi pewaris masa depan. Distribusi kekayaan dan kekuasaan agak rumit. Sementara Jerry sendiri bukan salah satu dari 3 pewaris muda keluarga Long. Mereka telah mengirimnya kali ini untuk mengawasi berbagai hal. Setelah melihat bagaimana Yunus bersikap, Jerry sangat marah padanya karena mencoreng nama keluarga Long. Lagi pula, jika Yunus kehilangan dukungan di antara anggota keluarga lainnya, masih ada harapan bagi Jerry. Karena Jerry tidak memiliki hubungan apapun dengan Safia, dia tidak terlalu peduli dengannya. Pada saat itu, video dari sebelumnya masih diputar di layar. Geralt sendiri menyaksikan situasi yang terungkap di depan matanya dengan sikap acuh tak acuh. Dia dan Safia tidak lagi menjalin hubungan. Dia juga berhenti menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi penyebab perpisahan mereka. Benar-benar tidak perlu baginya untuk merasa bersalah pada wanita seperti dia lagi. Geralt hanya bisa berharap bahwa dia tidak akan menginjakkan kaki ke dunianya lagi. Akan jauh lebih baik bagi mereka untuk berpisah. Situasi yang rumit. Persetan denganmu. Keluarga panjang memberi makan dan memberimu pakaian. Hal-hal tidak akan berjalan seperti ini jika Anda hanya mendengarkan saya. Ini sepenuhnya salahmu. Betech. Teriak Yunus sambil menamparnya lagi. Tidak ada yang melangkah untuk membantunya. Bahkan adik perempuannya yang berdiri tepat di sampingnya. Dia lumpuh ketakutan. Saat Safia terus menangkup pipinya, dia melihat ke arah Geralt. Geralt hanya menghindari melakukan kontak mata dengannya. Pada saat itulah dia mengerti bahwa tidak ada yang datang untuk membantunya. Dia hanya mengangguk sebelum berlari keluar dari aula sambil menangis. Begitu dia pergi, sebotol anggur menghantam kepala Yunus. Salah satu pengusaha telah turun tangan untuk melawan Yunus. Melihat ini, Zack dan Geralt hanya saling memandang sambil tersenyum. Keduanya kemudian menggelengkan kepala sebelum pindah ke samping untuk menyaksikan pertarungan lebih lanjut berlangsung. Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini, kata Gia sambil mendekati Geralt. Untuk apa kau berterima kasih padaku, tanya Geralt sambil tersenyum halus. Untuk membantu saya keluar. Aku pikir kamu salah paham tentang sesuatu, Gia. Saya tidak secara khusus bertujuan untuk membantu Anda. Saya hanya datang ke sini untuk membersihkan nama saya. Jawab Geralt sambil tersenyum. Dia kemudian mulai memimpin anak buahnya menjauh dari tempat kejadian. Geralt sepenuhnya sadar bahwa ini hanyalah awal dari perseteruannya dengan keluarga Long. Zack sudah memberitahunya tentang perselisihan sebelumnya antara keluarga Crawford dengan mereka. Sekarang saudara perempuannya tidak ada. Keluarga Long pasti akan terus berusaha membalas dendam atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Dari membeli Wayfair Mountain Entertainment hingga Yunus mencoba menjebaknya. Semua ini hanyalah tanda dari banyak hal yang akan datang. Tujuan utama Geralt menghadiri acara itu hanya untuk mengintimidasi mereka. Dia ingin keluarga Long tahu bahwa mereka bermain-main dengan orang yang salah. Dan bahwa mereka harus mengevaluasi kembali keputusan mereka untuk membalas dendam terhadapnya. Sekarang setelah dia menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, Geralt siap untuk pergi. Beberapa saat setelah masuk ke mobilnya, dia melihat seseorang membuntutinya. Melihat ke kaca spionnya, dia menyadari siapa yang ada di dalam mobil. Jadi dia tidak memperhatikan kendaraan itu lebih jauh. Begitu dia tiba di pintu masuk hotel, Geralt baru saja akan masuk ketika suara seorang gadis memanggilnya. Apakah kamu berencana untuk mengabaikanku selamanya? Geralt. Tentu saja. Orang di dalam mobil tadi adalah Gia. Tidak ada alasan bagi kami untuk mempertahankan hubungan kami lagi. Yunus seharusnya tidak lagi mengganggumu. Jadi bukankah itu cukup bagus? Jawab Geralt. Tidak bisakah kita berteman lagi? Jawab Gia. Dia tidak puas dengan cara Geralt memperlakukannya saat ini. Berhenti sejenak. Geralt akhirnya berbalik dan pergi begitu saja darinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, Geralt merasa sangat kesal dengan semua ini. Bagaimanapun, Gia adalah orang yang baik dan dia bahkan memperlakukannya dengan baik.
Ini adalah alasan yang tepat mengapa dia harus tegas dengan keputusannya. Dia tidak bisa lagi menjadi orang yang patuh seperti sebelumnya. Berhenti di sana. Bajingan, teriak Tami sambil terengah-engah sambil berlari ke arah Geralt. Kau orang yang sangat jahat. Geralt, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Gia? Apakah Anda tahu berapa banyak dia selalu menyebut nama Anda di depan kami? Meskipun benar bahwa Anda memiliki masalah dengan Gia yang salah paham tentang Anda juga harus tahu betapa sedihnya Gia. Dia bahkan pergi mencari Rosalie dengan harapan dia akan memaafkanmu dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Meskipun keluarga Owen tidak berjanji padanya bahwa mereka akan memaafkanmu, itu tetap tidak berarti kamu bisa memperlakukannya seperti ini. Teriak Tami. Ini benar pada hari kejadian itu terjadi. Gia secara pribadi bertemu dengan Rosalie. Terlepas dari usahanya, keluarga Owen enggan melepaskan masalah itu dengan mudah. Selain itu, ada rumor di Maybury bahwa Gia adalah pacarmu. Mereka semua berpikir bahwa alasan kamu menghadiri upacara ulang tahun Yunus adalah untuk membuat keributan demi Gia. Meskipun saya tahu bahwa rumor itu tidak mempengaruhi Anda, apakah Anda benar-benar memikirkan apa yang akan dialami Gia sekarang? Bagaimana keluarga Long sekarang memikirkannya? Menurutmu apa yang harus Gia lakukan sekarang? Cukup, Tami. Aku sudah tahu kenapa Geralt mengabaikanku, kata Gia sambil menyeka air matanya. Menatap lurus ke arahnya. Gia kemudian menambahkan, Aku tahu aku egois. Namun, saya punya satu permintaan terakhir dari Anda, Geralt. Ingat waktu saya dirawat di rumah sakit setelah diculik. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan melakukan satu hal untuk saya selama Anda bisa mengelolanya. Katakan padaku Geralt, apakah pernyataan itu masih berlaku? Memang, jawab Geralt dengan anggukan. Geralt juga ingat bahwa Gia telah pergi mencarinya saat itu untuk melarikan diri dari pernikahannya. Begitu dia tiba di Maybury, dia diculik karena dia tidak memperhatikannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas seluruh situasi saat itu. Itulah sebabnya dia mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membuat satu permintaan yang kemudian akan dia coba penuhi. Pada saat itu, Gia bercanda mengatakan bahwa karena Geralt yang menyarankannya, dia tidak diizinkan untuk menarik kembali apa yang dia katakan. Namun Geralt tahu bahwa dia bersungguh-sungguh dalam setiap kata yang dia katakan. Sementara janji itu telah terbengkalai selama ini, akhirnya muncul kembali. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu, kata Geralt. Bagaimanapun, janji adalah janji. Selain itu, Geralt tidak tahan menghancurkan hatinya lebih jauh. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menolaknya lagi. Itu bagus untuk diketahui, yakinlah. Setelah kamu memenuhi bantuan itu, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku akan menghilang dari hidupmu selamanya. Jadi, apa sebenarnya bantuan itu? Aku ingin kamu menikah denganku. Datang lagi, nikah. Meskipun secara mental telah mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan dia lemparkan padanya, Geralt tetap terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak perlu takut. Saya tidak bermaksud pernikahan yang sebenarnya. Aku hanya ingin kamu memalsukan pernikahan denganku di depan keluarga Owen dan Long. Bisakah kamu melakukan itu untukku? Tanya Gia. Bagi Gia, permintaannya cukup sederhana. Dia mengerti bahwa dia tidak sempurna. Tetapi apakah dia begitu buruk sehingga Geralt bahkan tidak ingin melihatnya untuk terakhir kalinya? Tetap saja, itu membuatnya merasa sedikit lebih baik karena dia masih mau mempertimbangkan bantuannya. Dari sudut pandangnya sebagai seorang gadis, meskipun memenuhi permintaan tidak akan sepenuhnya memberikan kepuasan. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Geralt. Dia tidak benar-benar mencoba berkonspirasi untuk hal buruk sama sekali. Dia hanya ingin Geralt melakukan sesuatu untuknya. Untuk membuktikan bahwa dia masih peduli padanya. Dengan sedikit keberuntungan, dia berharap itu akhirnya bisa memuaskannya. Itulah inti dari mengapa dia membuat permintaan itu. Namun, Geralt tampak ragu untuk menyetujuinya. Sementara dia berpura-pura menjadi pacar orang lain sebelumnya di masa lalu. Bantuan itu tidak terlalu sulit untuk dia tangani. Setidaknya itu yang bisa dia lakukan untuk membantu teman-temannya. Namun, memalsukan pernikahan adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan Geralt.
Meskipun dia dapat memilih untuk menolak permintaannya, dia mengakui bahwa dia memang berjanji untuk memenuhi satu permintaan darinya sebelum ini. Terlebih lagi, dia tidak menyimpan dendam terhadap Gia. Geralt sendiri sejujurnya masih menyimpan perasaan terima kasih dan penyesalannya terhadapnya. Sungguh, itu hanya pernikahan palsu. Saya tidak akan meminta apa-apa lagi setelah itu. Saya perlu sekitar 1 hari untuk bersiap-siap. Tetapi sebelum itu, beritahu saya. Apakah Anda bersedia memenuhi permintaan saya? Sekali lagi, saya ulangi janji saya bahwa selama Anda melakukan ini untuk saya kali ini, saya tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan. Kata Gia saat matanya mulai berair. Memem. Setelah jeda yang lama dan menyiksa, Geralt akhirnya mengangguk setuju. Namun, aku punya satu syarat. Tambah Geralt. Lanjutkan, jawab Gia sambil menggigit bibir bawahnya. Setelah mempertimbangkan kata-katanya sebentar, Geralt akhirnya berkata, selain dari keluarga Long dan Owens, tidak ada orang lain yang tahu tentang pernikahan palsu. Saya setuju dengan istilah Anda. Setelah mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam sebelum memasang ekspresi muram di wajahnya. Baiklah kalau begitu, Tuan Crawford. Saya tidak akan mengambil lebih banyak waktu Anda hari ini. Ini akan diadakan besok dan jangan khawatir tentang pengaturannya. Aku akan menangani sisanya sendiri. Setelah mengakhiri kalimatnya, Gia dan Tami kemudian pergi. Geralt di sisi lain, berbaring di tempat tidurnya segera setelah dia kembali ke kamar hotelnya. Dia sangat lelah dan ingin setidaknya beristirahat sejenak. Suatu saat ketika dia sedang beristirahat, dia mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membukanya, dia disambut oleh lelaki tua itu. Cucu, Bapak, cepat, mengapa kamu di sini? Tanya Geralt sambil tersenyum halus. Orang tua yang berdiri di hadapannya bukanlah orang biasa. Bahkan, dia juga bukan lagi seorang pengemis. Karena Quick telah membantunya saat itu. Sebagai imbalannya, Geralt memperlakukannya dengan sangat baik. Geralt tidak hanya berjanji untuk membawanya kembali ke kampung halamannya di Salford. Dia bahkan memberinya uang dan memerintahkan anak buahnya untuk merawatnya dengan baik. Setelah mengenalnya sedikit lebih baik, dia juga menerima nama lelaki tua itu. Nama lengkapnya Finley Quick. Nama yang terdengar cukup mengesankan. Mungkin usia Quick yang membuat Geralt merasa dia cukup kacau. Geralt terkadang sulit membedakan mana yang dikatakan Quick itu benar atau salah. Geralt sangat mengasihaninya. Bagaimanapun, dia terkejut bahwa Tuan Quick belum kembali. Orang tua itu cukup misterius. Dia bisa dengan tepat menemukan Geralt dimanapun dia berada setiap saat. Kamu bilang kita akan kembali bersama. Jawab Pak Quick sambil tersenyum. Aku akan pergi ke Salford. Tapi hanya besok atau lusa. Itu cukup baik untukku. Aku akan menunggu untuk Anda. Juga, jika kamu tidak keberatan aku menjadi beban, aku bahkan bisa membantumu. Senyum di wajah Pak Quick tetap ada saat dia mengatakan itu. Baiklah. Saya mengerti. Tuan cepat, untuk saat ini. Anda mungkin harus istirahat dulu. Saya akan membayar makanan Anda dari beberapa hari terakhir segera. Kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum yang sedikit pahit. Aku akan menunggumu kalau begitu. Ingat, entah besok atau lusa. Jawab Pak Quick sambil meninggalkan ruangan dengan antusias. Secara alami, Geralt tidak akan membiarkan lelaki tua itu pergi mencari sendiri. Bagaimanapun, Tuan Quick telah membantunya beberapa kali. Dan Geralt benar-benar berterima kasih atas bantuannya. Dia ingat saat dia dikelilingi di hotel. Seandainya Quick tidak bergegas menyelamatkannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun, karena usianya yang sudah tua dan kepalanya yang kacau, akan menjadi sedikit masalah jika Geralt mengikutinya. Geralt tidak berusaha bersikap kasar, tetapi dia tidak tahan memikirkan membiarkannya menderita. Dini hari berikutnya, Geralt menerima telepon dari Tami. Dia tentu saja menelepon untuk membahas pernikahan palsu. Untuk merahasiakan pernikahan itu dari publik, Geralt tidak memberitahu Zack maupun Michael tentang hal itu. Geralt mengerti alasan di balik permintaan Gia. Tujuan utama dari pernikahan palsu adalah untuk memberitahu keluarga Long dan Owen bahwa mereka bertunangan. Aku akan menjemputmu. Geralt, tunggu di bawah, kata Tami. Baiklah.
Aku akan turun sebentar lagi. Jawab Geralt sambil tersenyum pahit. Seluruh rencana itu cukup sederhana. Mereka hanya akan mengadakan perjamuan di hotel sehingga keluarga Gia akhirnya bisa tenang. Pada saat dia turun, Tami sudah menunggunya di sana. Mereka sudah siap untuk berangkat. Saat mereka hendak pergi, Geralt melihat seseorang berdiri di depan mobil yang diparkir di pintu masuk hotel. Itu adalah Natasha Yorke. Begitu dia melihatnya, Natasha berlari ke Geralt. Geralt, saya datang untuk mencari Anda tetapi pengawal Anda tidak mengizinkan saya masuk. Kata Natasha. Pengawal Geralt sangat menyadari bahwa Natasha adalah saudara perempuan Safia. Terlepas dari alasan apapun yang dia berikan kepada mereka, mereka terus-menerus menolaknya masuk. Mereka bahkan tidak repot-repot memberi tahu Geralt tentang kedatangannya. Apa itu? Cepat, Anda harus menyelamatkan saudara perempuan saya. Dia akan mengambil beberapa sianida dalam upaya untuk bunuh diri. Kami bertarung tadi malam namun aku masih gagal membujuknya. Kau satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Kata Natasha. Suaranya cemas. Kalau begitu biarkan dia melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa menghentikannya? Jawab Geralt sambil tersenyum pahit. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Apakah Anda tahu mengapa saudara perempuan saya mengambil hal-hal sejauh ini? Dia ingin Anda menganggapnya serius. Apalagi, tidakkah kamu melihat bagaimana Yunus memukulinya di jamuan makan kemarin? Yunus ingin adikku memancingmu agar dia bisa melakukan hal buruk padamu. Tapi kakakku menolak untuk melakukannya. Lihatlah dirimu sekarang. Anda semua baik-baik saja dan keren sementara saudara perempuan saya dalam masalah besar. Apakah Anda masih akan memunggungi dia sekarang? Seperti yang saya katakan, dia tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda bersedia, sampaikan pesan ini dari saya kepadanya. Jika dia menginginkan masalah, itu tidak masalah bagiku. Namun, jangan pernah membuat masalah di vilaku lagi. Ejek Geralt sambil berjalan pergi. Kamu, dasar betet. Kamu monster. Geralt, kamu sedang dalam perjalanan untuk menikahi seseorang ketika saudara perempuanku akan bunuh diri. Teriak Natasha padanya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan bertunangan? Berhenti berpura-pura. Keluarga panjang sudah tahu semuanya. Saya tidak percaya bahwa Anda berbohong langsung ke wajah saya. Teriak Natasha. Aku tidak peduli jika kamu tahu. Jujur, sekarang berhentilah membuang-buang waktuku. Safia memang kemarin dipermalukan setelah dipukul Yunus di depan orang banyak. Di masa lalu, Geralt mungkin masih merasa kasihan dan kasihan padanya. Tapi tidak lagi. Dia kemudian meninggalkan hotel bersama Tami saat Natasha menginjak kakinya dengan marah sebelum akhirnya pergi. Beberapa saat kemudian di Mountain Top Villa, seorang pembantu rumah tangga memberi tahu Nyonya, adikmu telah tiba. Apakah Geralt ikut dengannya? Tanya Safia. Hanya saudara perempuan Anda, Nyonya. Geralt tidak hadir. Aku, tidak mungkin. Teriak Safia dengan marah sambil mendorong pelayan itu ke samping dan berjalan ke pintu untuk melihat sendiri. Sesuai dengan kata-kata pelayan, hanya Natasha yang terlihat menaiki tangga. Tidak ada tanda-tanda Geralt sama sekali. Itu, bajingan itu. Kapan dia menjadi tidak berperasaan ini? Kata Safia. Wajahnya penuh dengan kekecewaan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.